Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat EDX. Bertemu lagi dengan saya Widi Tigaras dari kantor perwakilan BI Jawa Barat. Sesuai dengan tema, kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu adalah mereview bukunya Mang Amsi dengan judul Saham Syariah Kelas Pemula. Nah, teman-teman udah beli belum bukunya atau udah baca? Nah, kita akan bahas nih lebih mendalam. Kali ini bersama penulisnya langsung, yaitu adalah Mang Amsi. Untuk minggu ini kita sudah sampai dengan bab 4 ya. Biasanya kalau di skripsi itu bab 4 itu adalah bab paling utama ya. Nah, kali ini pun bab 4 juga lumayan cukup penting ya pembahasannya, yaitu adalah kita akan membahas mengenai cara untuk memilih saham syariah. Nah, teman-teman udah pada penasaran ya untuk memilih saham syariah seperti apa? Nah, kita akan bahas lebih mendalam bersama Mang Amsi. Oh ya, Sobat IDX juga kemarin ya kita lihat di berita bahwa COVID kita semakin menaik angkanya ya. Di sini saya juga ingin mengingatkan kepada teman-teman untuk selalu menjaga kesehatan ya. Kalau menjaga kesehatan, lalu kalau misalnya tidak terlalu penting-penting amat, kita bisa mengisolasi diri sendiri ya di rumah. Jadi kita menghindari untuk keluar rumah dulu ya. Atau kalaupun misalnya kita harus keluar gitu ya dalam keadaan yang darurat gitu ya, mungkin kita bisa terapkan 3M 1T, yaitu adalah yang pertama kita harus selalu memakai masker, yang kedua itu sering-sering mencuci tangan ya, lalu yang ketiga adalah ya, bentar. Ya, tadi yang pertama adalah mencuci tangan ya, teman-teman, lalu memakai masker ya. Bentar. Kita Mang Amsi udah ada ya. Kita akan sebentar lagi invite ya Mang Amsi ya. Ya. Lalu yang ketiga adalah tentu saja menjaga jarak ya teman-teman, kita harus tetap jaga jarak. Lalu yang terakhir adalah 1T adalah tidak berkerumun ya teman-teman. Mudah-mudahan dengan cara kita disiplin untuk menjaga kesehatan, COVID kita bisa segera berlalu ya, terputus untuk penularannya, kita juga segera selesai ya dari pandemi COVID-19 ini. Langsung saja kita invite Pak Mang Amsi. Assalamualaikum. Salam warahmatullah, Kang. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gimana Mang? Sehat Mang? Alhamdulillah, selalu sehat dan selalu bahagia. Sehat ya. Alhamdulillah. Oke. Baik Bang, kita cek dulu suara sama jaringan. Teman-teman, gimana jaringan sama gambar? Apakah dapat diterima dengan baik dan jelas? Bagaimana biasanya dari saya ya yang kurang lancar? Sekarang alhamdulillah di Bandung cerah Mang, jadi sinyal bagus nih. Alhamdulillah. Di sini saya juga langsung kedengaran nggak, Kang? Atau ada delay gitu? Nggak ada, ini jelas Mang. Teman-teman juga Oke. ya jelas alhamdulillah. Sip, jelas Mang. Iya, Alhamdulillah. berkah Jumat. Alhamdulillah. Baik Mang, alhamdulillah pada minggu kali ini kita sudah masuk ke bab 4 Mang. Kalau di skripsi ya. itu bab 4 tuh biasanya bab ini ya bab penting ya Bang kalau di skripsi itu. Nah, ini juga mungkin teman-teman investor juga udah pada penasaran nih Bang, bahwa di bab 4 ini kita akan membahas mengenai memilih saham syariah. Betul. Jadi gini Kang, saya baru ngeh juga sebenarnya. Ternyata buku itu memang mirip skripsi ya, buku Sari Kelapa. Jadi di awal ada pengantar, kemudian ada pendahuluan gitu kan, latar belakangnya seperti apa muncul buku ini, itu bab 1 gitu kan. Kemudian ketika bicara teori itu di bab 2 kayak kerangka teoretisnya gitu kan.
Kemudian bab 3 itu metodologinya, metodologi bagaimana mekanisme transaksi kan, seperti itu ya Kang. Dan di bab 4 itu baru ngobrol tentang saham syariahnya itu sendiri gitu. Dan nanti Ya, bab 5 juga masih ngobrol tentang saham, ban gitu kan. Jadi memang seperti skripsi, makanya tebal ya buku ini. Gitu kan. ya, tuh Bang. Sedikit putus-putus nih Bang. Gimana? Apakah jelas suaranya? Ya, sekarang udah mulai jelas nih. Ya, bukunya Oke, memang oke. tebal ya Bang, tapi kalau saya baca sih enak banget Bang bacanya. Jadi pasti di pertama bab Mang Amsi itu ada pengantarnya ya Bang. Kalau Cerita. kita lihat juga di sini setiap bab ada pengantar-pengantar. Ini yang bikin saya menarik ya Bang. Jadi kadang juga oh iya juga ya analoginya juga jadi apa? Jadi masuk gitu Bang terhadap apa namanya investasi gitu untuk analogi-analogi yang pertama di tiap babnya. Nah di Betul, bab karena yang keempat mungkin, juga jadi mungkin gini kan, gimana Bang? karena saya kan bukan murni trader ya, atau bukan murni pedagang dan investor saham gitu. Tapi saya juga kan guru, kemudian juga saya suka dengan bikin cerita atau bikin puisi dulunya itu. Jadi buku itu gado-gado lah, ada tamsil ya, ada semacam perumpamaan, ada juga misalnya karena saya basicnya di bahasa Arab, ada yang kadang mengutip ayat begitu. Jadi meskipun tidak banyak ayatnya kan gitu. Jadi intinya buku tersebut memang semacam kolase atau mozaik pikiran-pikiran saya yang muncul, kemudian saya tulis. Jadi seperti yang di bab 4 juga, ini di awalnya kan saya cerita ya. Dan ceritanya di awal diilhami oleh sesuatu yang sederhana gitu, ngajak anak-anak main layangan. Ternyata saya terbersit, oh Ya, ternyata kayaknya layangan ini mirip saham kan, seperti itu. Jadi nah pas balik dari layangan saya tulis di sebuah di ya, blog atau di grup Telegram, kemudian saya share gitu kan. ya ini juga analoginya lumayan bikin saya, wah bener juga ya gitu ya Bang. Jadi teman-teman di analogi pertama itu Mang Apsi menjelaskan mengenai main layangan ya bersama ngajakin anak-anaknya Mang. Kebetulan juga Iya, di sawah yang kebetulan dekat rumah ya Bang, nggak jauh dari rumah. Di sahamnya di juga depan rumah ya, di di depan sawahnya juga rumah. di depan rumah ya menguning juga bahwa setiap investor pasti berharap bahwa harga sahamnya melambung tinggi ya Mang atau naik tinggi gitu. Dari situ juga kita berharap Betul. untuk dapat capital gain ya Mang ya. Lalu Mm-mm. juga di situ juga Iya, saham pun tidak akan terbang tinggi tanpa adanya angin yang berhembus ya Mang ya. betul, betul. Ya ini juga sangat menarik sih Bang. Iya Jadi kan. teman-teman Jadi analoginya kan memang seperti itu. Jadi oh layangan itu seperti saham yang dia butuh angin untuk bisa terbang gitu, dan angin di ya, pasar modal itu ya adalah pemodal sebenarnya. Semakin banyak yang beli, semakin banyak yang berharap bahwa perusahaan tersebut tumbuh, begitu tumbuh itu adalah kenaikan, maka ya, sahamnya pun ikut naik begitu. Dan ketika misalnya sudah mulai tidak ada yang membeli, mulai banyak yang menjual, yaitu ibarat kita mengendorkan tali layangan, akhirnya ya turun, jatuh, dan seterusnya, seperti yang sekarang terjadi di minggu-minggu ini. Dan itu ya naik ya. turun itu sebuah sebuah apa ya, sebuah mekanisme dan sebuah dinamika yang harus kita hadapi sebagai seorang investor atau pedagang saham begitu kan. Iya. Nah, teman-teman, kisah ininya bisa dilihat langsung di bukunya Mang Amsi ya, lebih mendalam. Nah, berikutnya yang menarik juga Mang Amsi di buku-bukunya selalu ada ini, Mang, singkatan-singkatan yang gampang diingat, Mang. Oh iya, betul betul. Nah, Di di bab bab 4 di bab ini 4 Mang Amsi juga ada ya. menjelaskan, ya, yaitu adalah Fatama, ya, teman-teman. Jadi, Mm-mm. bagaimana cara kita memilih saham? Ya, kita bisa lakukan dengan cara atau teknik yang namanya Fatama. Nah, ini adalah singkatan juga dari Mang Amsi yang kita gampang mengingat. Jadi Fatama itu kalau kita lihat di sini yaitu adalah singkatan dari fundamental analysis, lalu technical analysis, maknya itu adalah dari money management. Ya, mungkin kita bahas tentang Mm-mm. Fatama ini, Mang.
Oke, jadi dulu gini Kang, sebenarnya terima kasih atas pertanyaannya. Jadi Fatama itu muncul ketika pertama kali saya diundang untuk sharing tentang saham syariah di UII ya, Universitas Islam Hmm, Indonesia. Jadi waktu itu pertama kali sekali saya ngisi acara yang levelnya nasional untuk saham syariah begitu. Dan di situ terbersit begitu saja bahwa ternyata dari pengalaman dan pengamalan ya, pengalaman saya berdagang saham, kemudian pengamalannya apa dipraktikannya itu ternyata ada tiga hal yang perlu diperhatikan dan itu saya kira yang dua itu sudah sangat populer ya, sudah sangat populer di ya, kalangan investor atau trader gitu. Fundamental, teknikal itu udah biasa gitu. Tapi kadang orang lupa dengan money management gitu. Nah, ya, sebenarnya yang ketiga ini saling berkaitan, tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Kenapa? Karena fundamental itu kan kita perlu mempelajarinya supaya tidak terjebak di saham-saham yang saham-saham yang apa ya tidak ada fundamentalnya gitu. Bahkan ya, misalnya asetnya pun kecil atau misalnya banyak utang ketimbang aset dan seterusnya. Di situ kita pelajari di fundamental. Kemudian teknikal itu supaya kita tidak terlalu lama misalnya kalau ingin menjadi pedagang gitu. Maksudnya kita masuknya ketika saham tersebut bagus fundamentalnya, kemudian secara teknikal atau secara sejarah atau secara grafik juga menyarankan kita untuk membeli saham tersebut. Jadi untuk realisasi keuntungannya tidak perlu butuh waktu lama gitu. Nah, kemudian setelah menakar dari sisi fundamental dan momentum masuknya, terakhir kita menghitung berapa sih yang cocok untuk masuk. Kenapa? Karena kalau tidak dihitung money management itu kita bisa nanti, Mang saya ini nyangkut banyak nih di satu saham. Gimana saya bisa ya. recover dan yang lainnya. Nah, kalau sudah ditentukan dari awal, misalnya saya siap ruginya sekian, maka jumlah lot yang saya beli sekian, itu insya Allah kita lebih sering lebih 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 besar potensinya untuk bertahan di pasar modal. Karena gini Kang, 95% itu pedagang saham itu biasanya mundur di Ya, tahun pertama atau tahun kedua. Itu ada riset kalau nggak salah ya, ada riset bahwa ya, 90% lebih itu biasanya mereka kapok di tahun pertama karena sudah melihat portofolionya jatuh dalam begitu. Nah, supaya kita ya, bisa bertahan dalam minimal setahun 2 tahun, berarti kita harus membuat strategi dan money management. Nah, Fatama ini ya. muncul karena akhirnya jadi sebuah saling melengkapi dan Fatama itu sebenarnya kan dalam bahasa Arab artinya Fatama, maka lengkaplah gitu. Maka lengkap gitu. Fanya Hmm, maka tamanya lengkap kan kalau teman-teman yang ya, muslim mungkin ya, sering baca Al-Qur'an ada watamat kalimatu rabbika gitu. Dan sempurnalah kekuasaan ya. Allah itu. Jadi tama itu kan sempurna, tamam itu sempurna. Jadi lengkap gitu. Jadi ketika fatama maka lengkaplah sudah analisis untuk saham syariah. Jadi bukan hanya singkatan tapi ada filosofinya juga gitu. Selalu seperti itu kan kalau kita membuat itu dan itu terbersit begitu saja Kang. Jadi kalau saya mah kalau udah jadi apa ya, kalau udah jadi semacam intuisi atau semacam inspirasi saya tulis, saya buat skemanya, saya buat filosofinya itu dijadikan semacam singkatan yang bukan hanya singkatan tapi juga ada filosofinya dan itu mengalir begitu saja dan akhirnya bisa dituangkan di satu buku dan itu mungkin yang salah satu menjadi hal bahwa tulisan ini original gitu. Tulisan ini murni atau Hmm, misalnya memang saya yang nulis gitu. Belum ada ya, misalnya ya. penulis lain yang nulis tentang Fatama, tentang misalnya kemarin ada GT Man, kemudian ada lagi apalah Ya, GT Man. Ya. singkatan-singkatan gitu, ABCD ya, kalau kalau kemarin tuh Sari ada kelapa juga ABCD-nya. singkatan yang menarik juga, Bang. Nah, betul, sari kelapa pun singkatan yang itu sekarang jadi apa ya? Jadi semacam tagline gitu kalau beli saham syariah bukunya namanya sari kelapa. Orang bingung ini ini buku Ya, makanan, resep makanan iya. atau buku investasi gitu. Tapi kan orang udah mulai sekarang. Saya juga bikin tagar di Instagramnya kan sari kelapa, buku saham syariah gitu supaya orang mudah mengingat saja gitu kan. Iya, Tapi kadang benar orang jadi sekali sih, salah Bang. mencari gitu pas mau search itu sari kelapa. Padahal kan judulnya bukan sari kelapa gitu. Termasuk ini, Bang, beberapa teman juga yang pada nanya ke saya secara DM, Mas Widi itu kemarin pembahasan buku tentang apa sih? Katanya Sari Kelapa, saya cari-cari di ini kok nggak ada katanya. Oh itu singkatan kata saya. Singkatan judulnya adalah Iya Saham Syariah betul Kelas betul. Pemula. Barulah mereka pada ketemu Bang bukunya untuk yang apa namanya Alhamdulillah. Sari Kelapa ini singkatan-singkatan ini. Tapi itu menurut saya sih jadi Mm-mm. memudahkan ya Bang kalau kita langsung ingat singkatan gitu, langsung kita Memudahkan. langsung tahu nih ini gitu, memudahkan untuk Ya mengingat udah mah bukunya rumus apa yang singkatan, bisa kita pakai. nama penulisnya pun singkatan kan. Ah, Jadi iya, betul kan.
nama penulisnya singkatan, nama bukunya singkatan, di dalamnya pun ada singkatan. Jadi kita memang famsi Singkatan-singkatan. lah, ahlinya membuat singkatan inspiratif. Selama Seperti memudahkan itu kan. ini emang ya bagi Ya, teman-teman juga di alhamdulillah. sini silahkan ya untuk memasukkan kalau misalnya ada pertanyaan yang pengen ditanyakan terkait dengan cara untuk memilih saham syariah. Mungkin tadi udah kita bahas sedikit ya Bang tentang Fatama, fundamental analisis, atau technical Mm-mm. analysis atau manajemen. Silahkan ya yang mau bertanya, nanti akan kita bacakan lalu akan dijawab oleh Mang Amsi. Di sini juga kita sediakan giveaway yang menarik ya. Jadi ada 5 giveaway ya bagi teman-teman yang beruntung. Tiga berupa top up pulsa ya lumayan ya. Di hari Jumat ini kita dapat top up pulsa, juga ada 2-nya berupa souvenir. Nah jadi kan ada 5 pemenang Mang yang akan kita bagikan bagi Alhamdulillah, penanya ya yang betul. beruntung. Ya, selain dapat ilmu Mm-mm. juga dapat giveaway lumayan ya Bang. Alhamdulillah dong. Ya kita bahas berikutnya Bang Iya terkait kan. dengan Fatama ini. Mungkin kita bahas apa namanya pengantarnya aja Bang. Tentu kalau misalnya kita bahas secara fundamental, secara mendalam, mungkin butuh 4 SKS ya Bang. Iya Ya di betul. sini sebenarnya cara yang pertama adalah terkait dengan analisis fundamental. Jadi analisis fundamental ini terdiri dari 3 tahapan ya. Yang pertama itu adalah analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Nah ini secara singkat sebenarnya gimana sih Bang terkait dengan analisis ekonomi, analisis industri, dan analisis perusahaan. Mungkin cara mengaplikasinya atau cara kita melihatnya itu contohnya seperti apa atau gimana gitu Bang. Oke, terima kasih Kang. Jadi sebenarnya sih itu salah satu hal yang saya pun sebenarnya masih belajar ya, masih belajar. Tapi kalau dari sependek pengalaman saya di saham gitu. Jadi Ya. ekonomi itu ya ekonomi suatu negara. Misalnya kita di Indonesia ini kan kemarin misalnya ada berita, misalnya ya ada berita Indonesia fix resesi gitu. Kemudian Indonesia Ya. misalnya apa namanya ada lockdown baru atau PSBB diperketat Ya. lagi. Itu kan secara Hmm. secara secara apa nasional itu Oh, berpengaruh berimbas terhadap apa namanya pergerakan terhadap saham ya Bang ya. optimisme pasar gitu, optimisme Ya. pasar Ya. terutama yang dari luar negeri, yang investor asing ini kan pasti melihat. Nah itu secara ekonomi, secara nasional atau secara global, bahkan sekarang lagi masa pandemi begitu kan, itu berimbasnya kemana Ya. saja. Nah itu secara ekonomi. Kemudian kedua secara industri, misalnya secara sektor ya. Nah Industri ya. ketika kan kita pernah bikin semacam apa ya, semacam siklus atau bukan siklus sih, semacam infografis beberapa sektor yang dirugikan dan diuntungkan dengan adanya pandemi COVID-19. Dan itu berlaku di seluruh Iya, iya. dunia. Misalnya Hmm. kalau yang paling terpukul adalah misalnya airline, kemudian apa namanya Ya. tourism dan restoran, Ya. kemudian juga misalnya ada shipping gitu ya untuk yang di laut gitu. Kemudian maju sampai ke yang paling hijau itu kalau nggak salah yang paling hijau itu adalah healthcare atau layanan Health kesehatan. and care ya. Nah, karena orang kan Ya. butuhnya di situ. Jadi itu industri kan. Jadi industrinya mana yang diuntungkan, mana yang dirugikan. Nah, itu kan menjadi landasan awal fundamental gitu. Meskipun di pasar memang kadang Ya. kadang ya tidak selalu berbanding lurus gitu, ada anomalinya dan ya secara garis besar seperti itu gitu. Kemudian kalaulah misalnya ekonominya itu mengalami resesi, kemudian indeksnya anjlok, maka kalau indeks anjlok, mana sih saham yang terkena gitu? Biasanya saham-saham blue chip, saham-saham LQ45 karena itu pengerek indeks. Kemudian ketika jadi pengerek indeks dari sektor mana? Nah, kita baru tahu misalnya oh kalau indeksnya anjlok biasanya sektor perbankan yang kena. Berarti kalau misalnya yang sudah punya barang di bawah kita bisa jual dulu tuh saham perbankan, terutama yang syariah misalnya. Kalau yang konvensional kita nggak bahas ya. Kemudian misalnya secara perusahaan jadi gini, ketika ekonomi misalnya ekonomi sekarang yang diuntungkan adalah saham healthcare, yang dirugikan adalah saham Ya. airlines. Maka kita hindari saham katakanlah misalnya GIAA, CMPP begitu ya, Ya. IATA dan seterusnya yang pesawat. Kemudian kita mulai lirik misalnya Mika, KLBF, kemudian misalnya Silo ya, yang rumah sakit rumah Soho kemarin Ya. yang fenomenal kan, yang IPO Ya. sekarang Ya. So. belum pernah disuspend katanya kan seperti itu. Nah, kemudian Ya. dari situ kita turunkan menjadi misalnya analisis sektoral. Tadi yang menang adalah farmasi dan yang kurang bagus sekarang adalah airlines. Kemudian ke bawahnya Ya. kita Ya. ke perusahaannya. Misalnya kalau yang healthcare adalah ini. Nah, dari perusahaan tersebut kita bandingkan siapa pemenangnya, siapa jawaranya, siapa yang outstanding gitu ya. Istilahnya apa Ya. mengungguli Ya. di sesama
perusahaan yang sama di satu industri atau satu subsektor, bahkan sudah spesifik lagi ini kita bicaranya bukan sektor tapi subsektor dan emitennya langsung. Nah, itulah fundamental analysis menurut saya yang sifatnya top down approach gitu. Jadi pendekatan dari mulai yang lebih global, nasional, kemudian sektoral, industrial, kemudian sampai ke company-nya langsung atau ke emiten yang listing di bursa gitu. Seperti itu mungkin Kang secara garis besarnya. Ya, jelas sekali sih Bang penjelasannya. Lalu juga di sini juga saya lihat secara fundamental juga analisis ada dua ya Bang, analisis baik secara kualitatif sama kuantitatif. Jadi kalau kita udah mengerucut ya Bang, tadi kan kita secara global, lalu kita ngelihat secara sektornya, lalu kita lebih ke analisis perusahaannya. Kan secara kalau analisis kita ada kuantitatif sama kualitatif nih. Misalnya kita membandingkan antara perusahaan sudah di sektor yang tadi diuntungkan ya adalah sektor misalnya kesehatan, health and care misalnya. Nah, tentu kan di sektor itu ada beberapa perusahaan yang bisa kita bandingkan. Kita mau pilih yang mana nih? Nah, ini tentang kualitatif sama kuantitatif untuk kita memilih saham. Kalau misalnya sudah mengerucut, itu gimana, Mang? Gimana kan? Mohon diulang. Barusan ada tentang kualitatif. Jadi kalau misalnya kita sudah kualitatif sama kuantitatif nih, Mang. Sebenarnya kita bisa ngelihat apa sih untuk memilih misalnya sektornya kita udah kepilih nih salah satu sektor, tapi lalu kita bandingkan kita pilih saham A, B atau C misalnya. Nah, lalu gimana Mang cara kita mengaplikasikan untuk analisis ini? Kalau kuantitatif itu lebih mudah sebenarnya gitu. Kuantitatif itu kita lebih meneliti tentang hal-hal yang bisa dihitung atau numerik gitu, misalnya labanya berapa, kemudian hutangnya dibanding aset bagaimana, itu kan ada laporan keuangan yang bisa kita pantau 3 bulan sekali, itu yang kuantitatif. Nah, kalau kualitatif itu sifatnya tidak bisa dihitung, tapi bisa dipahami sebagai suatu yang sifatnya menggambarkan dari emiten perusahaan tersebut. Misalnya, bagaimana sih manajemennya? Apakah selama ini misalnya ada kasus atau tidak? Kemudian komitmen untuk menumbuhkan usahanya seperti apa? Kemudian juga misalnya dari brand itu kualitatif. Misalnya kalau orang sakit kepala, mana sih yang paling banyak digunakan di Indonesia? Itu kan brand. Nah, brand awareness ini salah satu analisis kualitatif, dan itu bisa kita cari misalnya di penghargaan atau award, misalnya Super Brand 2020 atau misalnya seperti misalnya merek yang paling banyak diingat oleh orang Indonesia ketika misalnya membeli popok, misalnya membeli apa, sampai ke hal-hal yang pelayanan pun, misalnya kalau rumah sakit milih apa, itu kan bisa dicek secara googling secara search engine gitu, bisa dicari info-info tersebut. Atau misalnya kalau good corporate governance GCG-nya itu bisa kita cek, misalnya misalnya ada 50 emiten dengan GCG terbaik misalnya kan, seperti itu kan bisa dicek gitu, banyak di googling lah, di search engine bisa. Nah, hal-hal tersebut, atau misalnya kalau ingin yang negatifnya, misalnya sebutkan nama komisaris atau nama direkturnya siapa, kemudian tambahkan kata penipu gitu. Atau saya kemarin iseng saya iseng. Sekarang kan banyak penipuan nih yang mengatasnamakan seseorang gitu. Saya juga pernah kemarin ada teman saya yang udah jadi direktur juga menghubungi saya, tapi kan saya tahu misalnya ini kayaknya yang ngobrolnya bukan teman saya deh, kayaknya bukan kayak gini gitu. Ternyata kan memang penipuan. Nah, akhirnya saya juga menuliskan nama saya sendiri gitu, namanya Mang Amsi penipu gitu di Google itu, atau misalnya syariah saham penipu gitu. Ya ternyata sampai akhirnya alhamdulillah sih nggak ada gitu. Mudah-mudahan enggak ya. Jadi nama saya tambahkan dengan embel-embel penipu gitu. Tapi misalnya kita cek, misalnya yang lagi rame nih, yang rame kasus, kemudian tuliskan di Google-nya itu misalnya titik-titik penipu, itu biasanya banyak gitu. Oh, ini lagi rame nih gitu. Atau misalnya ada kasus rame-rame gitu, tuliskan nama seseorang yang kita curigai gitu, kemudian tambahkan kata penipu, itu langsung banyak biasanya. Atau misalnya dibui atau dipenjara atau tersangkut hukum. Nah, itu kan sebenarnya kualitatif. Jadi kita bisa melihat secara kualitatif itu manajemen, GCG tadi, kemudian misalnya CSR-nya, corporate social responsibility, dan itu sebenarnya paling mudah sih kalau saya menyarankan teman-teman, kan juga banyak yang komplain nih, Bang, boleh deh saham syariah, tapi kok masa sih saham syariah nggak memperhatikan lingkungan gitu kan, nggak memperhatikan misalnya keanekaragaman hayati. Nah, CSR, dan akhirnya saya suka minta, kalau gitu gampang Kang, Mbak Teh gitu.
Mbak Akang atau Mas Mbak Akang Teteh itu tinggal cek Sri ke Hati 25 gitu. Jadi indeks Ya, yang memang dibuat oleh yayasan yang peduli dengan lingkungan. Kemudian mm, dari situ ambil lagi yang syariah yang mana. Itu kan simpel sebenarnya. Jadi indeks ya, saham syariah yang peduli lingkungan itu adalah ke Hati disaring nama IC gitu. Itu adalah semacam himpunan irisannya adalah saham-saham yang perusahaan-perusahaan yang peduli lingkungan. Jadi sebenarnya sih kita bisa kalau yang kualitatif itu mungkin nggak ada angka-angkanya ya, nggak ada skor-skornya atau mungkin ada juga yang men-scoringnya ya, juga langka. Tapi setidaknya kita ya, bisa cari dari pemberitaan. Pemberitaan itu bisa berguna untuk menggambarkan analisis kualitatif sebuah fundamental kualitatif sebuah perusahaan gitu kan. ya. Jadi kita juga bisa lihat ya secara kualitatif sama kuantitatif. Kalau kuantitatif itu tadi arah dari rasio-rasio ya, Mang. Baik itu rasio likuiditas, Betul. solvabilitas, atau probabilitas, itu tentu kita pilih yang terbaik ya untuk rasio-rasio tersebut. Lalu Betul. secara kualitas juga tentu kita pilih perusahaan-perusahaan yang produknya laku, ya, lalu juga punya punya brand paling unggul di antara kompetitornya, termasuk juga mungkin Iya, sertifikasi sertifikasi ya, misalnya sudah ISO atau segala macam, itu semakin banyak betul, penghargaan itu betul. semakin semakin bernilai perusahaan tersebut ya, Mang ya. Iya, gitu kan. Nah, lalu juga kalau kita lihat yang analisis yang kedua, Mang, kayak tadi sudah FA, lalu kita ke TAK ini, Mang, Mm. atau technical analysis. Ini juga Oke, yang biasanya oke. nggak bisa kita hindarin ya, Mang, atau misalnya bagus juga atau kalau misalnya kita mengetahui tentang technical analysis ini gitu. Nah, untuk technical analysis Betul. ini gimana, Mang, untuk apa namanya kita cara mudah untuk kita menganalisis saham syariah setelah FA lalu technical analysisnya, Mang. Oke, mungkin berawal, terima kasih Kang. Jadi gini, teman-teman kalau ingin lebih lengkapnya tentang fundamental itu di saham seperti apa, teknikal itu seperti apa, insya Allah itu kita Ya. bahasnya di buku kedua, di Sari Kenanga, Ah, ah, saham syariah ada lagi, kelas Bang? menengah. Nah, iya setelah ini Kang, setelah ini. Jadi saya Ah, lagi ditunggu nih alhamdulillah. sama editornya itu lagi ditunggu untuk buat di buku kedua, judulnya ya tadi Sari Kenanga, saham syariah kelas pertengahan atau kelas menengah. Nah, itu Wah. sebenarnya lanjutan dari bab 4. Bab 4 yang dibedah itu ada di Sari Kenanga, gitu. Jadi bab Ya, 4 oke, itu nanti Bang. jadi dua buku, Kang. Buku Sari Kenanga itu bicara Hatta, Mm-mm. dan satu lagi Ya. Money Management dan Sistem Trading itu di buku ketiga nanti, namanya Sari Ketan. Ah, Saham syariah sari kelas lanjutan. ketan. Wah, Pokoknya awalnya ini sari, sari, teman-teman sari info gitu. menarik ya. Kita dapat Jadi kan bocoran nih, trilogi, bahkan karena kita alhamdulillah, alhamdulillah buku ini berseri. Jadi makanya kan di sini ada, kalau teman-teman buka berkah dengan investasi syariah itu adalah satu nah ini serial. nih. Di judulnya ini serial sebenarnya. Saham syariah kelas Ya. pemula, saham syariah kelas menengah, saham syariah kelas lanjutan. Jadi kita punya katakanlah tanda kutip kontrak 3 tahun itu 1 tahun 1 buku. Nah, kalau terlalu dekat kan nanti gak rame kan gitu. Jadi Ya, nanti ya, tahun ya, ya, depan kita ya, ya. bikin sari kenanganya, tahun depannya lagi sari ketannya. Jadi kita tiap 4 tahun doakan panjang umur ada karya lah gitu seperti itu kan. Nah, Alhamdulillah. kembali ke yang Mudah-mudahan tadi ya. ya. Mudah-mudahan kita selesai Ya buku itu yang kan kedua, Mang. salah satu Udah nggak sabar. optimisme juga kalau kita optimis terhadap kehidupan untuk lebih bermanfaat, insya Allah ya kalau ada usianya kan, udah umurnya Allah takdirkan kan seperti itu. Nah kembali ke yang tadi teman-teman. Alhamdulillah. Jadi bicara Ya, tentang teknikal itu memang kita tidak lepas dari 3 premis ya, 3 ungkapan yang sering menjadi landasan technical analysis. Yang pertama adalah ya, market action discounts everything gitu. ya, Jadi pergerakan harga itu cenderung mencerminkan informasi yang sudah beredar di pasar gitu ya. Jadi kadang kenapa sih emangnya nah harganya turun ya? Itu berarti sudah include di situ berbagai kecemasan, harapan, kemudian apapun psikologi pasar dan mekanisme pasar itu sudah tercermin, terefleksikan di harga gitu. Kemudian yang kedua price hmm, move in trends. Jadi in harga itu ada trends. trennya, ada tren naik, tren Hmm, turun, dan tren datar atau sideways gitu ya. Jadi nggak naik nggak turun. Dihargai itu ya, saja. Kemudian juga ada history repeat itself. Artinya pergerakan itself. harga itu ada sejarahnya. Makanya ada istilah misalnya ini belum ada gap yang belum ditutup. Itu kan istilah-istilah sejarah kayak gitu. Misalnya kalau sudah mendekati eh, kalau sudah mendekati apa namanya sudah mendekati harga sekian biasanya naik lagi. Kalau sudah mendekati atap sekian Ya, biasanya di apa ya di turun. turun lagi. Nah, itu kan sejarah itu bisa kita pelajari. Jadi
kita bicara Ya. tentang siklus, dan itu kita kan juga bisa dalam kalau orang mengatakan apa sih belajar teknikal, kan ada sebagian yang garis keras ya Kang, garis keras teknikal, Ya, garis keras ya. fundamental. Hmm, Jadi fundamental ya. nggak mau pakai teknikal, teknikal nggak mau pakai fundamental. Kalau saya sih pakai dua-duanya, karena dua hal yang saling mendukung. Fundamental itu bicara supaya kita tidak terjebak di saham yang menarik secara pergerakan, tapi sebenarnya busuk secara pendapatan atau secara kualitas gitu. Hmm, Mungkin banyak yang terjebak di situ. Tapi kalau kita bicara ya, fundamental saja tanpa teknikal, mungkin kita juga lama memegangnya. Ada yang misalnya sering bertanya, ya, "Bang, ini saham bagus tapi kenapa nggak naik?" Bagi saya bagus naik itu beda kajian gitu. Itu beda kajian. Bagus itu fundamental, naik itu teknikal. Kadang seperti itu yang berpengaruhnya. Naik itu karena ada ya. misalnya teknikalnya ini memang ini udah layak naik gitu. Sementara yang bagus itu yang fundamentalnya memang bagus. Nah, ketika bicara teknikal, kita bicara pergerakan harga dan volume. Jadi saham itu ketika sudah jadi barang yang kita perjualbelikan, maka di situ ada riwayatnya. Misalnya ada grafik yang bisa kita pelajari. Oh, kalau misalnya saham sudah menembus rata-rata harga 5 harinya dan dia naik ke atas, Hmm, kemungkinan dia akan naik lagi. Itu kan bicara hmm, probabilitas, bukan pasti naik, tapi kemungkinan ya, akan ya. naik. Nah, kemungkinan Kemungkinan. kita di saham itu kan bicara kemungkinan, seperti halnya di dagang real juga sama. Oh, karena sekarang pasokan ayam berkurang, kemungkinan harga ayam akan naik. Kan itu tinggal misalnya membawa mindset kita di pasar tradisional itu ke pasar modal, sama aja. Ya, Kalau misalnya pasokan berkurang, permintaan meningkat, biasanya harga mahal gitu kan. Kalau misalnya ya. pasokan melimpah, permintaan berkurang, biasanya harga jual murah Naik aja lah turun. daripada nggak kejual, kan Ya, seperti itu. Di saham pun sama teman-teman. Jadi ketika misalnya ada volume, ada harga naik, volumenya gede, biasanya naik gitu. Ketika misalnya harganya hmm, turun dan volumenya gede, biasanya turun terus. Atau misalnya tadi hmm, ada garis yang ditembus, dan itu kan bicaranya teknikal, dan itu harus dipelajari dengan ya. menggunakan indikator gitu, dan seperti itu kan. Tip, jelas sekali nih, Mang. Jadi, Pak, udah kita bahas, technical analysis juga kita udah bahas ya. Lalu juga yang terakhir adalah Mang, yaitu adalah money management. Ini juga biasanya Hmm, banyak yang istilahnya tuh akhirnya yang cuma mengandalkan dua itu aja, fundamental sama teknikal. Tapi money managementnya biasanya udahlah nanti aja lah gitu, di losin gitu aja, ya. Mang. Ini sebenarnya sepenting apa sih, Mas, money management, dan sebenarnya money management yang baik itu seperti apa gitu, Mang? Oke, tadi mungkin saya kelewat ya Kang, di teknikal itu ada indikator yang sebenarnya berbeda. Misalnya ada indikator tren, Oh momentum, iya, volatilitas, dan market strength. Nah, iya, iya. teman-teman saya Kita berharap bahas bahwa itu dulu, Mang. teman-teman tuh pilih indikator jagoan gitu, indikator yang benar-benar teman-teman memahami dan hasil riset. Jadi tidak perlu semua Hmm, indikator ditempel sampai harganya nggak kelihatan. Jadi niatnya iya, menganalisis saham, akhirnya jadi menganalisis indikator yang akhirnya saham nggak kelihatan. Ini saham apa ya? Karena saking banyaknya. Jadi pilih aja perwakilannya. iya, Misalnya iya, ketika iya, iya. tren, pilih mau apa. Ah, Kalau ini momentum, apakah mau CCI atau RSI dan yang seterusnya. Kalau volatilitas, iya, ATR atau ATR atau Bollinger Band. Nah, itu nanti kajian khususnya di buku kedua deh. Lebih rincinya satu persatu siap. indikator kita jelasin, fungsinya buat apa. Ah, Pokoknya kupas tuntas fundamental teknikal itu ada di Sari Kenanga, coming soon ya, next year gitu. iya. Kemudian, nah Jadi sekarang, uh, jadi yang jadi bagus itu jangan teasernya semua sekarang dipakai gitu. ya, Bang, tapi ada Jangan lupa tujuan-tujuan emang dipakai ya. gitu. Iya, 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 dan iya. semua orang bisa cocok-cocokan kan. Kalau saya misalnya dengan EMA aja cukup. Kadang Hmm, ada yang ingin semua pakai, ya silakan. Yang penting diuji apakah nanti. Nah, itu dibaca dibahasnya di buku ketiga. Bagaimana menguji sistem trading kita menjadi sesuatu yang winning trading system. Jadi artinya buat kita itu cocok. ya, Nah, itu nanti di buku ketiga lah dipaparkan oleh saya dan Kang siap. Irfan. Nah, Ditunggu, sekarang money Mang. management nih, money management. Oke, biar Iya, penasaran. iya, Nah, iya. pokoknya kita ingin jadi one step gitu, one step book apa ya namanya, one step solution for syariah stocks gitu. Jadi bukunya itu benar-benar orang dari pemula sampai yang sudah mau Hmm, jadi syariah stock trading for living istilahnya, kita bantu ya, gitu dengan buku yang kita ya. miliki ya. Kemudian sekarang bicara money management. Kenapa money Amin. management sering Ya, dilupakan? Hmm, Karena money management itu kan terkait dengan bagaimana kita mengatur keserakahan dan ketakutan gitu. Fear and greed itu sebenarnya kita bisa ya, custom atau bisa kita apa ya namanya kanalisasinya itu dengan money management, bisa kita arahkan atau bisa kita
atur itu dengan money management, adjustnya oleh money management. Dan saya menggunakan money management sederhana secara umum. Jadi gini Kang, misalnya teman-teman punya modal katakanlah 10 juta atau misalnya kalau yang pemula 1 sampai 5 juta ya. Boleh 5 juta lah pertengahan. Ya. Nah, 5 juta ini modal awal ceritanya teman-teman. 5 juta ini modal awal. Maka ketika punya modal awal 5 juta, yang harus tentukan itu siap rugi berapa per bulan. Jadi kita ngomongnya siap rugi. Karena kan money management itu bicara masalah kerugian yang akan kita siap tanggung gitu. Kalau keuntungan kan orang pada nggak pernah bahas gitu. Kalau untung ya senang-senang aja kan. Nah tapi ketika rugi itu mau berapa? Jadi gini, kalau saya misalnya, kalau saya kan konservatif nih, 1 bulan ya saya maksimal 5% lah dari modal. Kalau 5% lebih berarti saya harus puasa dagang saham di bulan itu. Misalnya gini, pas hari pertama sudah modal itu sudah kekuras 5%, ya udah puasa dulu aja dari tanggal 1 sampai 30 sampai jumpa bulan depan. Nah, keteguhan untuk seperti itu penting dalam berdagang saham. Dan kenapa? Karena kan tujuan kita berdagang saham itu adalah melindungi modal. Aturan pertamanya kan gitu, protect your own capital. Gitu. Dan yang nomor 2, never forget rule number 1 gitu kan. Kalau istilahnya, yang pertama itu aturannya jangan pernah sampai kehilangan modal semuanya atau kehilangan modal sebagian. Yang kedua, jangan pernah lupakan aturan yang pertama. Nah, itu diaturnya oleh money management. Jadi teman-teman 5% itu bukan per saham, tapi per porto kalau saya. Misalnya gitu. Jadi yang pertama langkah-langkahnya itu tentukan risiko per bulan. Risiko per bulannya mau berapa? Kalau 5%, berarti kalau di bulan pertama kita sudah minus 5%, kita punya 20 bulan untuk sampai bangkrut. Setidaknya 2 tahun. Dan masa selama 2 tahun itu kita nggak belajar tentang bagaimana, tentang pergerakan saham. Jadi money management itu penting untuk mempelajari kesalahan, mereview, mengevaluasi, menjurnalisasi trading kita. Karena kita kan berdagang itu ya ada pencatatannya. Kalau saya punya misalnya Excel yang kalau saya beli sekian, masa munculnya lotnya sekian. Nah, jadi yang pertama sebelum turun sampai menjadi lot itu kan ada 6 langkah nih ceritanya ya. 6 langkah. Yang pertama risiko per bulannya berapa persen? Misalnya 5%. Kemudian yang kedua risiko per sahamnya. Jadi 5% ini mau dipecah jadi berapa saham? Misalnya mau jadi 2 saham, berarti per sahamnya 2,5% maksimal. 2,5%, Atau misalnya 2,5% dari modal, Kang, bukan dari apa? Bukan dari per saham begitu. Jadi misalnya dari modalnya, risiko dari modalnya gitu. Atau misalnya nominal, misalnya saya gini, misalnya kita berikan contoh yang di real aja ya. Misalnya dari 5 juta itu kita siap rugi 5%, berarti siap ruginya 250.000. Betul nggak, Kang? Nah, 250.000 itu mau dipecah menjadi berapa saham? Misalnya, karena modalnya kecil cukup 2 saham deh. Berarti masing-masing saham maksimal 125. 125.000. Betul nggak, Kang? Nah, betul. Nah, setelah misalnya kita dapat bahwa minimal per bulan itu siap ruginya 250.000 dan per sahamnya 125.000, maka itu yang ketiga adalah tentukan mau beli di berapa. Nah, itu kan belinya di berapa, itu sesuai dengan analisis teknikal tadi, ya kira-kira nih akan naiknya kalau nembus sekian nih, itu titik beli. Kemudian stop loss-nya di berapa. Nah, ini yang jarang kadang orang juga luput. Kalau misalnya balik arah, ruginya siap di berapa. Seperti itu. Kemudian mau take profit-nya di berapa. Kalau misalnya saya untung, karena ini kayaknya kalau nembus ini kayaknya akan balik lagi nih karena ada resisten atau apalah. Nanti dibahasnya di masalah teknikal. Saya akan jual di sekian atau saya untung setelah 20% nanti jual. Nah, itu kan rencana-rencana. Nah, yang keempat, jadi yang pertama risiko per bulan, yang kedua risiko per saham, yang ketiga titik beli, titik jual, stop loss dan take profit. Yang keempat rentangnya hitung. Misalnya gini, saya berikan contoh di buku ini kan KBLI dulu KBLI ya. Kalau sekarang jangan KBLI. Yang harga 5 beris misalnya ya, yang lebih apa ya, yang lebih up to date ya. Misalnya beris. Saya mau beris ini lagi jatuh nih. Kayaknya akan mentok kalau di 700-an gitu ya. Saya beli di 700 deh, gitu kan. 700, oke, itu titik beli 700. Kemudian saya akan jual kalau misalnya nembus 650. Karena ternyata 650 ini support kuat. Kalau ketembus kayaknya akan jatuh lagi ke bawah. Terbukti kemarin saya punya support itu di 785, 780 dan ketika tembus kan sekarang ke bawah gitu ya. Itu support, contoh support. Misalnya teman-teman bisa cek support itu gini lah gampangnya. Harga terendah sebulan terakhir di mana gitu. Karena kita kan mainnya bulanan, Kang. Harga terendah bulanan terakhir di berapa? Katakanlah misalnya di 650 misalnya ya. Berarti kan ada 50 poin rentangnya tuh. Nah, setelah misalnya ketemu rentangnya berapa 50,
konversi rentang itu menjadi jumlah lot di langkah kelima. Jadi misalnya tadi 125.000. Ini saya bonuskan tekniknya teman-teman supaya lebih mudah dipahami. 125.000 dibagi 50 dibagi 100. Kenapa 100? Karena satu lotnya kan 100 lembar. Jadi kalau 125.000 dibagi 5.000 berapa? 125.000, coba cek di teman-teman nih sambil berhitung ya. 125.000 dibagi 5.000. Dibagi 25 lot kan? Iya, betul nggak? 25 lot, Mang. Betul. Karena saya udah kebayang langsung kan 125.000 dibagi 5.000. Itu 20 itu 100.000, berarti 25 kan? Nah, 25 lot itulah yang kita risikokan ketika beli BRIS di harga 700 dan siap rugi di 650. Nah, setelah kita dapat jumlah lotnya, dikalikan besaran modalnya berapa? Berarti besaran modalnya adalah berapa tadi? 25 lot dikali 100, 2.500. Iya, 25 lot dikali 100 dikali 700. 700. Ya. Tadi harga belinya kan 700. Betul nggak, Kang? Berarti berapa? Betul, Kang. Berarti sekitar 2.500 dikali 700. 20. Berarti sekitar 1.750.000, betul nggak? Bintang 700. 1.750.000, iya, betul nggak? 1.750.000. Oke, nah itulah modal yang kita sediakan untuk BRIS 1.750.000 karena kita siap rugi Rp50 dengan rentang harga tadi. Jadi 25 lot gitu, dan modal yang harus diberikan adalah 1.750.000. Nah, itu adalah contoh money management. Nah, sekarang ketika BRIS itu balik arah, jadi kita Kang Widi dan saya sudah sepakat beli di 700. Oke, beli ternyata dapatlah BRI di 700. Ternyata harga tidak sesuai dengan ekspektasi. Tadinya kita niat jual di 770 atau 780 supaya bisa dapat 10%. Ternyata harganya jatuh ke 650 sesuai dengan batas stop loss kita. Nah, berarti kan ketika ke 50 berapa ruginya? 50 poin kan? Iya. Betul nggak? 50 dikali berapa tadi? Berapa lot yang kita punya? 25 lot. 25 kali 100, 2.500. 2.500 dikali 50. 125.000. Jadi kita itu rugi sesuai dengan rencana. Kita rugi sesuai dengan rencana tadi. Kita ruginya kan cuma mau 125.000, nggak lebih. Dan setelah itu kena stop loss, jangan dipikirkan. Itu sudah bukan rezeki kita, tapi kita punya cash langsung sebesar 1.750 dikurangi 125.000. Jadi 1.575 atau 1.625.000. Kita kehilangan kehilangan berapa tadi? 125.000. 125.000 tapi mendapatkan 1.600.000 gitu. Kenapa? Cash. Nah, itulah money management teman-teman. Jadi jangan pernah takut stop loss karena stop lossnya sudah direncanakan. Nanti ketika sudah naik, misalnya ternyata bear BRIS-nya naik terus, harga terendahnya naik terus. Nah, kita naikkan stop loss-nya bukan lagi 650, tapi misalnya jadi 700, jadi 710. Yang asalnya stop loss jadi nanti trailing stop loss, yang akhirnya trailing itu yang karena dimajukan terus, trailingnya jadi profit. Itu salah satu trik atau salah satu strategi ketika saya beli BRIS dari 500 dari 470-an sampai ke 1.000 kan. Jadi kita kalau nggak kena itu ya nggak dijual. Terus aja naik sampai stop loss-nya ada di sekitar misalnya berapa kemarin? 910 atau 920. Jadi kena, ya udah kena, nggak masalah. Tapi kita udah untung kan. Awalnya tadinya merencananya di bawah siap rugi. Asalnya siap rugi, terus karena naik, stop loss-nya dinaikkan, akhirnya ketika sudah lewat 500, saya udah santai aja. Kenapa? Karena itu udah lebih dari modal kita. Naikkan lagi. Jadi akhirnya saya lihat bahwa stop loss-nya itu kayaknya di 900-an deh. Udah kan dari 470 ke 900 kan lumayan gitu. Meskipun ya kita juga pernah cicil juga di 700, saya cicil dulu karena merealisasikan keuntungan. Saya tidak ingin serakah juga. Kan kita nggak tahu apakah akan naik lagi atau tidak. Tapi realisasikan dulu sampai terakhir itu barang kita ada di sekitar 900-an kalau nggak salah, atau di 800 sekian deh gitu.
Nah sekarang saya mulai nyicil lagi gitu. Karena saya lihat peluangnya masih ada. Gitu. Nanti kalau misalnya kena stop loss ya gak apa-apa, jual lagi dulu gitu. Jadi semudah itu move on dari saham, teman-teman. Jadi kita tidak perlu merasa sakit hati lah dengan harganya yang turun. Kalau itu sudah kita rencanakan, bahwa siap turun di sekian, dan kalau rugi pun saya sudah nggak masalah. Kenapa? Karena itu tidak mengganggu modal saya, atau modal saya masih aman. Ya. Seperti itu kan. Nah itu juga teman-teman sedikit ya. Jadi yang hitungan tadi sebenarnya kalau udah pakai aplikasi, itu kita nggak harus hitung manual ya Bang. Kalau secara aplikasi ada beberapa fitur yang sebenarnya kita bisa manfaatkan. Betul. Otomatis kehitung sendiri ya Bang. Misalnya trailing stop kita atau misalnya stop loss kita misalnya 10%. Nah itu sebenarnya dia bakal ngikutin sendiri tuh pergerakan dari ininya ya Bang, pergerakan dari harga sahamnya. Iya betul Kang. Jadi ya semua sudah ada aplikasinya, dan di aplikasi online trading pun sudah disediakan untuk itu. Gitu Kang. Ya, nah itu juga sebenarnya banyak juga mah yang misalnya itu yang baru-baru mulai itu stop loss itu merupakan sesuatu hal yang sangat anti gitu biasanya bagi seorang misalnya yang baru mulai gitu. Saya anti dibiarin aja dulu. Misalnya ternyata dia nyangkutnya lebih lama 2 bulan, 3 bulan karena dia anti anti stop loss. Ini kira-kira untuk memberikan edukasi atau misalnya pemahaman ya Bang, bahwa cut loss itu bukan suatu hal yang harus dihindari. Itu gimana Bang untuk cut loss Bang? Atau kapan kita harus cut loss, kapan kita harus kita kembalikan ke niat kita di satu saham tersebut. Jadi kadang saya pun di satu saham itu beda niat gitu. Yang satu niatnya buat invest, yang satu niatnya buat dagang gitu. Nah kalau buat invest jatuh itu saya tambah lagi kan, kalau ada kas saya nambah. Buat averaging down, kalau misalnya perusahaannya bagus, tidak ada masalah, justru kan kapan lagi kita dapat diskon gitu teman-teman. Jadi yang penting itu adalah manajemen di masuk itu gitu. Dari awal manajemen ya? Di entry-nya dari awalnya. Jadi kalau kita punya modal 10 juta itu jangan berlangsung 10 juta gitu, tapi 1 juta, 1 juta, 1 juta. Kita punya strategi untuk masuk gitu. Karena kita mungkin kalau modal kecil bisa sekali masuk, tapi kalau udah 1 triliun itu nggak bisa masuk dalam 1 hari kan. Kalau sahamnya cuma seharinya 1 miliar, berarti kalau punya 1 triliun kita butuh 1000 hari untuk masuk nyicil. 1000 hari. Kan seperti itu. Nah, 1000 hari kan 1 miliar itu 1000 triliun, 1 triliun itu 1000 miliar ya. Jadi kalau kita sahamnya 1 hari cuma 1 miliar, transaksinya kita punya 1 triliun mau masuk kan nggak bisa. Kecuali mungkin di pasar nego ya. Tapi kalau di pasar reguler kan tetap kita harus nyicil. Nah itu bayangkan Pak Lokengong itu masuk nggak langsung dengan gelondongan besar, tapi dia nyicil kan seperti itu. Nah, kita juga bisa mencontoh itu untuk saham-saham invest. Tapi kalau saham-saham trading atau dagang, kita sudah punya trading plan-nya tadi. Beli di berapa, siap rugi di berapa, kalau kena ya stop loss, udah. Meskipun sahamnya sama dengan yang kita investasikan. Misalnya satu saham, katakanlah TLKM. Ada TLKM yang saya posisikan sebagai saham investasi, ada yang saya memanfaatkan momentum naik turun. Sahamnya sama Telkom gitu, dan dua-duanya boleh secara syariah, halal dua-duanya gitu, mekanismenya halal. Nah, ketika kita bicara investasi di Telkom, berarti kalau harga turun ya saya cicil lagi, turun lagi saya cicil lagi. Kenapa? Selama orang pakai saya sekarang pakai produknya, pakai jaringan Telkom, ya mungkin belum agak masih jauh lah untuk kebangkrut gitu ya. Seperti itu, apalagi misalnya di masa WFH, WFO kayak gini kan, jaringan bahkan dibutuhkan, dan yang paling sekarang membagi-bagi misalnya buat kuota kan salah satunya adalah perusahaan komunikasi, dan ya kita beli aja gitu. Justru ketika kemarin Telkom anjlok ke 2.700, 2.600, saya malah nyicil di situ. Tapi kalau misalnya saya trading di Telkom ketika tembus 29 ke 28, saya jual dulu gitu. Kalau yang di trading, jadi satu saham bisa kita perlakukan berbeda kan. Satu saham kita bisa perlakukan berbeda, tergantung niat awal gitu. Kalau saya minimal buat trading, kalau trading ya wayahna gitu kata orang Sunda, stop loss-nya harus ketat. Tapi kalau buat invest turun 10% saya tambah deh. Turun 10% saya tambah, gak masalah karena jangka panjang. Saya kan kalau ada kas, saya alokasikan itu buat nyicil saham-saham yang dividennya gede, kayak PTBA misalnya. PTBA kemarin jatuh di 1.900, saya cicil. Orang lain pada jual, saya beli. Seperti itu. Kenapa? Tahun depan saya ngejar dividennya lebih besar daripada tahun ini. Dan bukankah saham diskon itu harga yang diskon itu lebih murah, tapi sahamnya lebih banyak. Karena nanti ngitungnya kan jumlah saham kalau dividen. Semudah itu kalau saya sih mikirnya gitu kan. Jelas ya.
Wah, ini tentu kalau kita belajar nanti di buku Mang Amsi berikutnya nih lebih mendalam, nih lebih seru lagi nih Mang buat belajar Ya, money doakan management, aja. teknikal sama fundamental. Oke, Baik, oke, itu siap. di buku ini juga Mang Amsi mencontohkan ya berbagai contoh saham ya, di sini juga lengkap ya Hmm, teman-teman di dalam bukunya. Ini adalah beberapa contoh-contoh saham dari LQ45 ya Mang. Mang Amsi juga di sini betul. membandingkan nih dari saham-sahamnya tuh. Kalau teman-teman pengen lihat lebih dalam ya, silakan aja dilihat di bukunya. Ini Mang Amsi banyak sekali nih contoh-contoh data-datanya nih, kenaikan harga saham dari tahun-tahun ya, dari tahun ke tahun juga ini ada Mang Amsi lengkap bukunya. Iya, dan data itu saya olah secara original, Kang. Maksudnya itu bukan contekan dari manapun, itu saya buat sendiri. Jadi saya bisa memastikan kalau data-data itu alhamdulillah saya yang buat dan saya persembahkan untuk pembaca begitu, dan bisa dijadikan bahan kritik juga kalau memang ada kekeliruan dalam menghitung. Jadi Ya. sebenarnya intinya besar kelapa itu di bab keempat, karena itu adalah hasil-hasil Hmm. riset sederhana saya yang saya tulis di buku, dan mungkin ya jarang lah ada di buku-buku lain yang misalnya semua saya bahas dari yang sisi syariahnya saja, apa saham-saham syariah itu. Jadi bab 4 sebenarnya, bab 4 bab 5 itu murni istilahnya apa yang saya pikirkan, apa yang saya sering diolah, saya sering riset, itu ada munculnya di bab 4 bab 5 gitu. Ya, seru sekali sih Bang. Nah, ya 10 menit terakhir tentu kita akan baca komentar ya Bang yang udah Betul. masuk. Tapi sebelum kita bacakan Hmm. komentar yang sudah masuk, sedikit spoiler buat di bab 5 ini ya teman-teman ya. Ini bab 5 kita akan Oke. bahas Follow the Giant. Nah, ini juga Nah, seru nah. Ya, jadi kita udah belajar tadi Fatama ya tentang fundamental, teknikal, lalu termasuk bio management. Lalu di bab 5 mudah-mudahan minggu depan atau mungkin di minggu depannya lagi kita minggu akan depan bisa bahas insya Follow Allah. the Giant. Ya, minggu depan ya teman-teman kita akan Hmm. bahas Follow the Giant. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman ini ya. Pertanyaannya langsung tuh Mang, buku Sari Kelapa belinya di mana katanya Mang? Oke. Sekarang kan PSBB ya, untuk sebagian toko memang sepi katanya, tapi teman-teman kemarin juga pas ada Shopee buka Super Brand Day itu langsung habis di hari, Ya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah wih, langsung. Jadi kan diskon tuh, alhamdulillah. jadi diskon 25%. Jadi cuma 70 berapa? Ya, 79 ribuan lah harganya itu. Tapi habis di hari ya. pertama gitu. Kemudian juga yang di Hmm, Gramedia Books-nya juga habis, sekarang stoknya tidak tersedia. Nah, teman-teman mungkin bisa cek ya di apa yang e-booknya bisa di Gramedia Digital atau di Google ya, Book. Itu lebih murah sih dibanding buku cetaknya. Di Google Book itu kalau nggak salah 70-an ribu lah untuk edisi e-booknya. Itu digital gitu ya. e-booknya emang. Kemudian kalau yang Hmm, edisi cetaknya memang harus ke Gramedia gitu, karena kami pun ya, di saya dan di tim Syariah Saham pun saya mungkin cuman buku ini yang punya. Kemarin yang di apa yang kita bahas juga saya sudah kasihkan juga ke teman, ada juga yang minta, ada juga yang beli gitu. Jadi di rumah pun saya cuman stok itu cuman satu, dan di sana satu yang belum dibuka gitu. Jadi teman-teman nanti oh, kalau di Bandung yang saya lihat stoknya yang masih ada itu bukan yang di Gramedia Merdeka, itu mungkin udah mulai habis ya. Mungkin ada bisa dicek di yang ya, di Supratman atau di Festival Citylink kalau di Bandung ya. Kemudian di Faristan Java, kemudian di satu lagi itu di Istana Plaza ya kalau nggak salah ada ya Kang, Gramed. ya, ya, Nah itu Gramedia. bisa dicek di situ. Kalau yang fisik ya, kalau yang fisik gitu ya bisa dicek di situ lah. Alhamdulillah dari Banda Aceh sampai Jayapura sudah ada bukunya. Jadi teman-teman di seluruh Nusantara bisa dicek, kecuali mungkin beberapa kota yang sudah habis atau belum dikirim lagi. Dan alhamdulillah Kang, sekarang itu kita sedang mencetak ulang buku ini untuk cetakan keduanya. Wah, Alhamdulillah gitu, alhamdulillah. seperti itu. Mm-mm. Ya, ini juga ada Pak Susilo nah. Halo Pak Susilo dari Unisba Pak. Iya, Pak alhamdulillah. Susilo. Terima kasih Kang Susilo ya. Ya, sudah hadir. Ya, dapat di marketplace kali di Shopee ya. Bisa dicari di marketplace juga ya, selain di Iya, tadi di cuman mungkin toko-toko kalau di buku. marketplace, kalau dicek mungkin ada yang bajakan atau tidak, itu dicek. Jadi uniknya buku ini teman-teman tintanya biru sih. Jadi kalau tinta biru itu kan Ya, kalau bajakan ketahuan warnanya hitam. iya. Ini tintanya. Sama kalau biru itu biasanya kalau fotokopian nggak bisa difotokopi, Mang. Biasanya kalau biru. Termasuk salah satu warna Betul, yang tipis ketahuan. kalau difotokopi. Oh iya ya, betul betul betul. Iya Kang. Baik, kita saja ke kolom pertanyaan yang udah pada masuk. Wah, banyak sekali nih, Mang, pertanyaan yang sudah pada masuk. Mangga 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 silakan. Saya ini ya, apa namanya, pilih ya yang berkaitan ya.
Pertama dari Ed Mahesa Divayana, Punten izin bertanya, sebagai milenial kita cenderung bersifat hedonisme dan boros tip money management untuk milenial bagaimana Mang sih kata ini untuk menyisihkan uangnya buat investasi Mang. Oke, investasi ya. Jadi gini aja Kang Mahesa ya. Jadi kalau mungkin sudah punya penghasilan sih, kalau sudah punya income kan ada yang menggunakan rumus 50, 30, 20, 10, 40, 30, 20, 10. Ada yang 50, 30, 20, beda-beda sih. Kalau saya mungkin cenderung ke yang 40, 30, 20, 10. Jadi 10%-nya buat amal gitu kan. 20%-nya buat buat investasi, 30%-nya buat cicilan kalau yang punya cicilan, 50%-nya buat kebutuhan hidup. Jadi 4-3 ya, maksud saya 4-3-2-1. Jadi betul nggak? 4 ya benar ya. 40% buat biaya hidup bulanan, 21, ya, 30 30% buat cicilan-cicilan, tagihan-tagihan kalau yang punya rumah, gitu. 20% buat investasi di reksadana, di saham, atau di asuransi begitu. Yang 10%-nya buat sedekah, buat zakat, buat yang lainnya. Jadi ada pagu untuk Allah, ya, untuk Tuhan, ada pagu untuk masa depan, ada pagu untuk tagihan, dan pagu untuk kebutuhan. Nah, kalau kebetulan kan saya yang 30%-nya alhamdulillah sudah nggak ada tuh ceritanya, yang cicilan itu udah nggak punya. Jadi nanti kita bisa alihkan yang 30% itu nambahkan ke 20% atau ke sedekah, dibagi dua. 15% misalnya ke sedekah, 15% ke investasi. Jadi kita tetap gaya hidup nggak berubah. Jadi kalau saya sih, karena mungkin sudah milenial coret ya teman-teman, jadi saya sudah berpikirnya bukan lagi bagaimana untuk bergaya gitu. Bukan lagi bergaya, karena saya emang nggak pernah bergaya gitu ya. Tapi yang penting adalah berkarya dan kaya gitu. Membuat karya dan kaya. Nah, kaya itu bisa diciptakan gitu. Cara satunya ya tadi, kita tidak mengubah gaya hidup meskipun penghasilan kita meningkat gitu. Tetap aja porsinya sama. Porsinya sama, tapi gaya hidup kita lebih berubah menjadi investor atau menjadi sesuatu yang lebih filantropis, banyak amalnya, banyak sedekahnya. Karena itu akan dijamin kan, dijamin di dunia juga akan dijamin rezekinya, di akhirat apalagi kan seperti itu. Jadi mungkin kalau teman-teman nanti sudah bergeser bisa mengalihkan cicilan itu menjadi investasi dan juga menjadi filantropi gitu kan. Masya Allah. Baik, untuk berikutnya dari Hi_FZN. Assalamualaikum Mang, sebagai kelas pemula apakah harus dimulai fokus di fundamental atau diiringi teknikal? Gimana? Diulang kan? Sebagai kelas pemula, apakah harus dimulai fokus di fundamental atau diiringi teknikal? Oke, kalau bisa sih dua-duanya belajar beriringan gitu ya teman-teman. Karena kan kita tujuannya buat apa? Kalau jadi investor, fundamental harus lebih didominasi, lebih dominan. Kalau untuk pedagang, trader dan money management, teknikal dan money management itu wajib dipelajari gitu. Jadi tergantung tipikal kita mau jadi lebih ke investor atau lebih ke pedagang. Kalau trader ya, kalau bisa investor FA-nya harus diperkuat, kalau trader TA dan money managementnya harus lebih canggih atau harus lebih dieksplor lagi gitu. Gitu Kang. Baik, berikutnya dari Dahak Waruni. Permisi Kang, dalam berinvestasi syariah, apa landasan hukumnya dan fatwa ulama agar bisa menjawab sindiran terhadap investor dalam berinvestasi? Ya, ini sebenarnya udah dibahas di bab 2 ya Mang ya, yang kemarin kita bab 2, fatwa 80 aja. 20, 40, 80 itu rumusnya. Ya. Fatwa jadi, nomor 20, udah ada 40, ya. 80. 20, 40, 80. Nanti boleh dilihat ya fatwa-fatwanya ya dari Dahak Waruni. Tentu kalau misalnya pengen lihat lebih dalam, kita udah bahas di bab 2 kemarin ya, pertemuan di bab 2. Di bukunya ada. Silakan atau di bukunya juga ada, silakan untuk melihat tayangan ulangnya di IG Live atau di YouTube juga ada ya untuk membahasnya. Lalu berikutnya di Taufik Robani 03, apakah kita harus membedakan akun sekuritas untuk trading dan investasi, Mang? Enggak ya, sebenarnya bisa ya? Kalau bisa sih ya. Bisa, kalau misalnya kita yang mengaturnya sendiri ya bebas-bebas saja di satu sekuritas. Tapi supaya memisahkan, kalau saya sih punya 3. Satu buat trading, satu buat investing, satu buat dana abadi begitu ya, namanya dana wakaf, dana sedekah itu saya kumpulin buat dikembangkan di pasar modal. Jadi buat filantropi 1, buat investasi 1, buat dagang 1. Kalau saya sih gitu. Tapi setiap orang bisa beda ya. Bisa beda-beda ya, tapi bisa seperti itu ya Bang. Kalau mudahnya ya Bang. Boleh. Lalu berikutnya dari Fahmi Toko Agus, money management profit per bulan untuk trading saham biasanya berapa persen dan lossnya berapa persen?
tadi setiap orang bisa berbeda. Kalau saya kan maksimal 5%, kalau profit ya bisa 5%. terbatas ya, misalnya bisa 1%, 2%, kadang-kadang lagi bagus 10%. Tapi kadang juga loss-nya, tapi kalau loss sudah dibatas. Jadi kalau profit kita nggak Hmm. dibatas, kalau loss kita dibatas 5%. Karena kan kita tuh lebih membatasi risiko ketimbang profit. Gitu kan. Ya. Jadi bisa beda-beda ya, Mang, bisa 5% gitu ya, tergantung dari masing-masing ini ya, masing-masing orang ya, Mang, dari profil Kenyamanan resikonya. masing-masing. Ya. Dari berikutnya dari F garis bawah Ismail, Kang, untuk memilih saham yang baik selain melihat PER dan PBV, berapa ukuran pribadi yang ditetapkan Akang katanya? Tergantung sektornya, karena bisa berbeda. Tapi secara umum sih katanya ROE ya, return on equity-nya di atas 10%, kalau bagus 20%. Itu profitabilitas, dilihatnya dari situ. Tapi setiap orang, setiap sektor, setiap emiten itu bisa berbeda tergantung industrinya. Oke. Jadi selain PBV juga bisa ROE ya, Mang. Biasanya juga rata-rata 10% ya, Mang. Di atas 10%. Kalau misalnya bisa melihat ya. Jadi tapi tergantung dari sektornya juga. Lalu berikutnya dari Jun Anggraini, Mang Amsi, bagaimana cara memisahkan satu saham yang sama dengan tujuan investasi dan untuk trading katanya, Mang. Jadi mungkin yang tadi contohnya Telkom ya, Mang Amsi ya. Halo? Halo, Mang Amsi. Oke, Halo. waktu kita masih ada kan? Iya, masih ada, Bang. Dikit lagi, Bang. Ini pertanyaan terakhir kali, Bang. Memisahkan satu saham yang sahamnya sama, Mang. Yang satu tujuan investasi, yang satu untuk trading katanya, Mang. Boleh, boleh. Satu saham yang sama. Boleh. Tadi Caranya udah saya gimana katanya, jelasin Mang, untuk ilustrasinya. Oh, caranya. di Jadi Telkom itu kalau tadi ya? teknikal, kalau fundamental kan kita lihat prospek ke depan. Selama misalnya profitabilitasnya meningkat atau ada optimisme ya kita beli. Kalau teknikal ya tadi ketika misalnya sudah mulai mendekati stop loss dan kena ya udah kita jual dulu gitu. Jadi yang satu pakai analisis laporan keuangan, yang satu pakai analisis grafik. Gitu. Oke. Jawab ya dari Jun Anggraini. Baik, Mang, karena waktu juga nih yang sudah memisahkan, pertanyaan juga sudah semua dibacakan ya. Teman-teman yang belum lihat tayangannya bisa dilihat lagi di IG Live-nya IDX Jawa Barat atau di YouTube-nya Mang Amsi ya, Mang. Bisa cari-cari juga tentang saham syariah ya, Mang, di YouTube Mang Amsi. Betul, betul. Oke. Baik. Untuk kata penutup, Mang, mungkin sebelum saya tutup dari Mang Amsi. Oke. Oke teman-teman, terima kasih sudah hadir dan ingat selalu Fatama dalam ketiganya dibutuhkan karena Fatama itu dalam bahasa Arab artinya lengkap. Jadi kalau ingin lengkap bertransaksi dengan analisisnya, maka cobalah Fatama dalam keseharian di transaksi saham teman-teman. Baik, Bang Amsi. Masih terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan dan juga ilmu yang telah dibagikan, Mang. Banyak sekali manfaat yang bisa diambil. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Sampai jumpa bab 5. Ya, sampai jumpa di bab 5. Follow the Giant. Tunggu ya teman-teman minggu depan. Follow the Giant. Banyak kisah di situ. Oke. Ya, siap. Yuk, nuhun, Kang.